Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dibahas materi mengenai deret aritmetika beserta beberapa contoh soalnya. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan deret aritmetika dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi penggunaan deret aritmetika. Contohnya seperti ini. Ada deret bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apabila ditanyakan berapakah jumlah 3 suku pertamanya, maka kita tinggal menjumlahkan suku pertama sampai suku ketiga. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 6. Kemudian, apabila ditanyakan berapakah jumlah 5 suku pertamanya, berarti kita juga tinggal menjumlahkan suku pertama sampai suku kelima. Dijumlah, maka hasilnya 15. Nah, ini masih gampang ya. Menjumlahkan 3 suku pertama, menjumlahkan 5 suku pertama. Bagaimana kalau kita diminta untuk menjumlahkan 100 suku pertama? Akan kerepotan kan ya? Makanya muncullah rumus jumlah suku ke N. Nah, di sini Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, kenapa muncul rumus yang kedua? Sebetulnya rumus yang kedua ini merupakan penjabaran dari rumus yang pertama, di mana kita uraikan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. UN-nya kita uraikan seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. UN itu rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kalau A-nya dijumlahkan maka menjadi 2A. Di N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi ini sesuai kebutuhan. Kalau UN-nya sudah diketahui, gunakanlah yang ini. Kalau belum, gunakan yang kedua. Tetapi biasanya kita menggunakan rumus yang kedua ini juga sudah cukup ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui deret aritmetika 5 tambah 9 ditambah 13 ditambah 17 ditambah seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Kalau ditanyakan jumlah, maka kita menggunakan rumus Sn. Nah, ini kita tulis Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Yang ditanyakan itu adalah jumlah 20 suku. Berarti N-nya 20. N-nya 20. Nah, ini diganti 20 dibagi 2. 2 kali A. A-nya itu adalah suku pertama. Berarti 5. N kurangi 1. N-nya 20. Kalau dikurangi 1 berarti 19. B itu adalah selisih antara suku kedua dengan suku ke-1 atau boleh suku ketiga dengan suku kedua juga ya. Sama saja hasilnya. Selisih antara suku pertama dengan suku kedua berarti 9 kurangi 5 hasilnya 4. Ke bawahnya ya tinggal dihitung biasa saja. 20 bagi 2 10, 2 kali 5 10, 19 kali 4 76. Jumlahkan yang di dalam kurungnya dulu menjadi 86, lalu dikali dengan 10, hasilnya 860. Nah, sehingga kesimpulannya jumlah 20 suku pertama dari deret ini adalah 860. Gitu. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2. Tentukan jumlah 60 suku pertama dari deret aritmetika jika diketahui suku ketiga sama dengan 13, suku ketujuh sama dengan 25. Yang ditanyakannya jumlah, berarti jumlah itu menggunakan Sn. Nah, ini rumusnya. N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Yang ditanyakannya adalah jumlah 60, berarti kan nanti N-nya ganti dengan 60. Di sini yang belum diketahui yaitu A dan B. Maka kita cari A dan B-nya melalui substitusi dan eliminasi yang juga sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Dari keterangan ini, suku ketiga sama dengan 13. Berarti kan suku ketiga kita tulis U3 yaitu A tambah 2B karena berkurang 1 sama dengan 13. Kemudian suku ketujuh sama dengan 25. Berarti ditulis U7 yaitu A tambah 6B sama dengan 24. Kita eliminasi variabel A saja biar lebih mudah. Berarti ini A kurangi A habis ya. 2B dikurangi 6B negatif 4B.
13 dikurangi 24, negatif 12, maka B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4, hasilnya adalah positif 3. Kalau sudah ada B-nya sama dengan 3, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua, bebas. Hasilnya pasti akan sama. Misalnya kita ambil ke persamaan yang pertama. Dari A tambah 2B sama dengan 13. B-nya kita ganti dengan 3. Jadi 2 kali 3, 6 sama dengan 13. Maka A-nya sama dengan 13 dikurangi 6, hasilnya 7. Nah, di sini sudah ada nih A-nya 7, B-nya 3. Langsung saja substitusi ke rumus Sn. Berarti S60, karena ini carinya jumlah 60. Berarti 60 dibagi 2, 2 kali A-nya 7, N kurangi 1 dari 60, berarti 59 kan ya. B-nya 3. Kita sederhanakan, 60 bagi 2 itu 30, 2 kali 7 14, 59 kali 3, 177. Nah ini dijumlahkan dulu, menghasilkan 191. Lalu dikali 30, hasilnya 5.730. Sehingga jumlah 60 suku pertama dari deret aritmatika ini adalah 5.730. Berikutnya contoh soal nomor 3. Hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 5 dan 170 yang habis dibagi 3. Kalau habis itu maksudnya hasilnya tidak kekomaan. Misalnya 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Kalau 7 bagi 3, 2, sekian kan ya. Nah itu berarti tidak habis. Oke. Yang habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 4. Berarti langkah pertama kita buat deret terlebih dahulu. Deret bilangan yang mulainya dari 5 sampai 170. Tapi ingat syaratnya harus habis dibagi 3. 6, kemudian 9, 12, dan seterusnya. Nah, kenapa ini bilangan yang terakhirnya itu 168? Karena tadi batas bilangannya itu adalah 170. Sedangkan 170 itu tidak habis dibagi 3, alias hasilnya koma-koma. Nah, berarti sebelum 170, 169. Coba dicek kalkulator. 169 bagi 3. Hasilnya pasti koma-koma. Kemudian mundur lagi. 168 bagi 3. Nah, itu hasilnya bulat. Ya, coba dicek. Nah, tapi coba perhatikan. Di antara deret bilangan ini, ada beberapa bilangan yang habis dibagi 4. Sedangkan di soalnya itu tidak boleh habis dibagi 4. Ya. Jadi di sini kita tidak boleh menyertakan 12, ya. Berapa lagi? 24 dan seterusnya ya. Nah, sehingga kita harus pisahkan manakah deret bilangan yang habis dibagi 3, manakah bilangan yang habis dibagi 4. Oke. Kita buat yang habis dibagi 3 terlebih dahulu, disingkat HD 3. Berarti yang habis dibagi 3 sama ya seperti tadi, tinggal ditulis ulang saja. Sedangkan untuk yang habis dibagi 4, berarti mulainya tadi 12 kan ya. 12, 24, cukup 2 bilangan saja. Seterusnya sampai 168. Nah ini kebetulan sama, hanya kebetulan sama ya. Kalau tidak sama, cek lagi seperti tadi, 170 dibagi 4. Kalau koma-koma, berarti lanjut 169 dibagi 4, masih koma-koma. 168 ternyata tidak koma-koma, maka bilangan yang terakhirnya itu 168. Itu ya. Oke. Kita selesaikan yang habis dibagi 3 dulu. Dalam soal diminta untuk menjumlahkan, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn tentu. Nah, sedangkan di sini kita tidak tahu berapa N-nya. Yang ada itu A dan B-nya. Berarti kita harus cari dulu melalui rumus UN. Yang kita inginkan itu sampai 168. Nah, kita cari ini urutan keberapa. Berarti UN-nya ganti dengan A tambah N kurangi 1 kali B sama dengan 168. A-nya 6 ya, suku pertama. B-nya 3 karena 9 kurangi 6, 3. Kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali N, 3N. 3 kali negatif 1, negatif 3. Dijumlahkan 6 kurangi 3-nya jadi 3. Ini tetap 3N. Kemudian 3N sama dengan 168 kurangi 3. Hasilnya 165. Maka N sama dengan 165 dibagi 3 menghasilkan 55. Nah, jadi N-nya tinggal kita masukkan 55 bagi 2. A-nya ganti dengan 6
Kemudian N kurangi 1 dari 55 berarti kan 54. B-nya sama ya, 3. Kita selesaikan ke bawahnya, 55 bagi 2 boleh kalau mau diselesaikan dulu. Tapi di sini tidak dulu diselesaikan ya, biar tidak desimal hasilnya. 2 kali 6 itu 12, 54 kali 3 itu 162. Kalau dijumlahkan dengan 12, hasilnya 174. Lalu 174 kita bagi dulu dengan 2 dan dikalikan ke 55. Maka hasilnya 4785. Jadi, jumlah bilangan atau deret bilangan yang habis dibagi 3 itu sebanyak 4785. Sekarang bagaimana yang habis dibagi 4? Tapi ini juga kan habis dibagi 3 ya. Oke. Kita menggunakan rumus SN lagi, tapi cari dulu N-nya melalui UN yang kita inginkan sampai 168. UN-nya ganti dengan rumus A tambah N kurangi 1 kali B. A-nya diganti dengan suku pertamanya 12, B-nya juga 12 ya. Karena 24 dikurangi 12 itu 12. Oke. Berarti ini kalikan dulu 12 kali N, 12N. 12 kali negatif 1, negatif 12. Kebetulan ini bisa diselesaikan ya. 12 kurangi 12 itu 0, maka sisa 12N. Sama dengan 168, sehingga N sama dengan 168 dibagi 12, hasilnya 14. Berarti N-nya tinggal ganti dengan 14, S14, 14 bagi 2, A-nya sama seperti tadi 12, N kurangi 1 dari 14 berarti 13. B-nya 12 juga. 14 dibagi 2 itu 7, 2 kali 12 24, 13 kali 12 156. Kemudian jumlahkan dulu dengan 24, maka hasilnya 180. Kemudian dikali dengan 7, hasilnya 1260. Nah, jadi bilangan antara 5 sampai 170 yang habis dibagi 3 tapi tidak habis dibagi 4 itu kita tinggal menjumlahkan 4785 dikurangi dengan 1260. Maka hasilnya adalah 3525. Jadi ini tuh kalau secara kalimat jumlah yang habis dibagi 3 itu 4785, buanglah yang habis dibagi 4-nya yaitu 1260. Nah, ini jumlahnya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.